Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 781. Meli tak terima dikatain Kenshin. Kuliah tinggi tapi tak mengerti karyawan. Langsung saja Meli marah dan berkata, "Kurang ajar sekali lu ini. Syok benar dirimu. Lu kan cleaning service. Tahu apa kamu mengatain gua tak mengerti perusahaan. Pendidikanku lebih tinggi darimu. Kok bisa lu meremehkanku ini? Gua tampar lu dasar cowok kurang ajar." Meli mengangkat tangannya akan memukul Kenshin. Tapi ajudan Pak Martin langsung bicara. "Tunggu Mbak Meli, jangan dilakukan. Bahaya itu." Ajudan bos Martin itu menghalangi Meli, yang hendak akan menampar Kenshin. Beliau langsung bicara, "Oh ya, apa Anda adalah tuan muda?" "Tuan muda Kenshin." Meli kaget mendengarnya. Salah satu tamu papinya bilang begitu. Menyebut cowok brengsek ini tuan muda. Meli pun berhenti, menurunkan tangannya. Semua orang di dalam kantor HRD itu pun sama, masih melihat kejadian itu. Pak Ricardo, papanya Meli, pun mendengar dan melihatnya. Kemudian Pak Martin, salah satu bos yang dihormati itu, bertanya pada ajudannya tersebut, "Oh ya Pak Darmo, apa kenal dengan pemuda ini? Mengapa Pak Darmo memanggilnya tuan muda? Apa pernah bertemu sebelumnya? Siapa dirinya?" Pak Darmo, orang kepercayaan Pak Martin itu, bicara, "Oh, ini bos Martin, saya sepertinya pernah melihatnya saat ada di perusahaan PT Mercury. Sewaktu mewakili bos Martin yang tak bisa hadir. Dan Mas ini ada di situ oleh banyak pegawai kantor saat itu. Saya diberitahu, beliau ini tuan muda, kerjanya cleaning service. Saya kira tak ada lagi orang seperti tuan muda ini. Katanya dia ini anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki dari Pak Bill Gates, pengusaha besar yang sangat ternama." Bosnya Pak Martin pun menjawabnya, "Apa Pak Darmo yakin itu? Saya kira Pak Bill Gates tak punya anak laki-laki. Semua informasi keluarganya tertutup, jarang keluar diberitakan. Saya sendiri tak pernah mendengarnya." Pak Ricardo, papinya Meli, pun sama. Beliau langsung bicara, "Oh ya Pak Darmo, tak mungkin dia ini anaknya Pak Bill Gates, pengusaha yang besar itu. Masa anaknya sampai ke sini? Lagian dia ini ingin mengambil ijazah adiknya yang baru kerja di tempat ini. Jadi saya kira 100% Pak Darmo salah orang. Tak mungkin anaknya Pak Bill Gates itu bekerja di perusahaan luar. Masa adiknya kerja di sini? Jadi hal itu mustahil. Pasti Pak Darmo salah mengira. Pemuda ini hanya orang yang kurang ajar, tak sopan pada putri saya. Hei kamu, alamat rumahmu di mana? Nama kamu siapa? Orang tuamu panggil ke sini. Kamu tak bisa pulang. Saya akan laporkan ke polisi. Karena berbuat tak menyenangkan di tempat ini. Menghina Meli, putriku pula." Meli pun lalu berkata, "Iya, hampir saja gua tertipu olehmu. Karena bapak ini mengira salah tentangmu." Tangan Meli pun mendorong-dorong Kenshin hingga beberapa kali, bahkan menampar Kenshin. Tapi Kenshin menangkisnya dengan memegang tangannya Meli. Meli pun marah lalu bicara, "Hei, lepaskan tanganmu. Tanganmu itu kotor, tak pantas menyentuhku. Makin kurang ajar sekali lu ini. Pegawai-pegawai di sini saja tak ada satupun yang memegang tanganku. Malah lu cleaning service yang begitu." Papi tambahin laporan untuknya karena sudah kurang ajar pada Meli. Kenshin pun menatap matanya Meli. Kemudian Kenshin berkata, "Bukannya kamu yang tak sopan mendorong-dorong aku ini, pakai menampar pula. Ada banyak saksi di sini. Jadi kamu jangan bersikap kayak jadi korbannya." Meli pun menjawabnya, "Lu ini memang cowok brengsek beneran ya. Masih berani-beraninya membantahku. Tahu diri sedikit dong otakmu. Kastamu tak sama dengan kastaku. Lu rendahan gua orang yang di atasmu. Asal lu tahu, semua pegawai di sini tak ada yang mau bersaksi untukmu. Semua tamu papiku juga sama, akan membela diriku. Lu itu sudah miskin jelek kerja cleaning service pula.
Pakai berani sama kita yang orang kaya. Lu pantasnya ada di penjara. Tak pantas berkeliaran di luar. Kenshin menyahutnya. Kamu itu bicara pakai kasta-kasta pula. Kayak ini zaman raja saja. Tak ada hal seperti itu. Aku dan kamu serta semua yang di sini. Sama-sama semua. Jangan membeda-bedakan orang dengan melihat luarnya. Katanya sekolah di Harvard City. Ilmu sosial saja kamu tak mengerti. Kalau belum tahu biar aku ajari. Dan ini yang jadi saksiku adalah Pak Darmo ini. Kenshin lalu bicara. Oh iya Pak Darmo memang benar. Saya adalah anaknya Pak Bill Gates. Dan adik saya Nita tadi kerja di sini. Tapi langsung keluar. Karena atasannya yang pemarah. Dan ijazah adik saya malah ditahan di sini. Makanya saya ke sini mau mengambilnya. Waduh Kenshin terus terang sekali. Jarang-jarang dia seperti ini. Di saat bersamaan hal tersebut. Di lain tempat, Kaori mengajak Nita ke rumahnya. Kaori bicara pada Nita. Oh ya Nita lain kali jangan diulangi lagi. Kamu nggak boleh lagi seperti yang tadi. Kamu kan baru lulus sekolah. Lihat itu ijazah kamu sampai nggak dikembalikan. Terlebih kamu kan wanita Nita. Belum banyak pengalaman. Kalau terjadi apa-apa denganmu gimana? Untung kamu tadi menelpon kakakmu. Sekarang kakakmu mengambil ijazahmu. Biasanya kak Kenshinmu itu selalu ada masalah. Kalau nggak berterus terang dirinya. Kakak khawatir seperti hal-hal yang sebelumnya. Nita pun menjawabnya. Iya kak Kaori maafin Nita. Nita sebenarnya hanya ingin coba-coba saja. Ingin kerja seperti kak Kenshin. Kaori menjawabnya. Kakakmu jangan ditiru Nita. Nggak baik meniru kak Kenshin itu. Di saat pembicaraan tersebut. Mamanya Kaori pun mendengarnya. Ijazah Nita ditahan perusahaan. Langsung saja mamanya Kaori menelpon suaminya. Pak Henry itu diberitahukannya. Pak Henry yang ada di kantornya pun bicara. Kalau gitu mama jangan dianggap remeh masalah ini. Untung mama telepon ini. Biar ayah cari tahu perusahaan itu milik siapa. Dan cari tahu sekalian apa ada kerjasama dengan perusahaan milik bos besar. Ayah khawatir menantu kita akan mendapat masalah. Sebab suaminya Kaori kan tak banyak orang yang tahu. Terlebih Kenshin menantu kita seringkali dihina orang. Jadi ayah khawatir akan hal itu. Lebih baik cepat menangani sebelum ayahnya sendiri mengetahui. Pak Henry pun meminta pegawai kantornya untuk mengecek informasi perusahaan itu. Singkat cerita tak butuh waktu lama. Informasinya pun didapatkan. Diketahui Pak Ricardo papinya Meli menjalin kerjasama dengan 20 perusahaan yang terkoneksi miliknya bos besar. Baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian Kenshin yang bicara jujur tentang dirinya. Mengatakan tentang siapa ayahnya. Malah ditertawakan orang-orang sekantor ruangan. Meli pun semakin emosi. Kemudian ia bicara, lu laki-laki blon ngaku anaknya orang kaya. Terus kita percaya dengan omonganmu ini. Masuk saja lu ke tong sampah itu. Motor-motorin kantor ini. Pakai bilang gua gak bisa ilmu sosial. Padahal lu sendiri yang bicaranya omong kosong doang. Suka berbohong ngomongnya ngelantur. Sudah papi panggilkan security. Ikat saja tangannya di tiang listrik sambil menunggu polisi. Kenshin pun dilihat orang sekantor di situ. Tasya pun lagi-lagi bicara dalam hatinya. Mimpi apa coba gua semalam? Hari ini menemui cowok yang menjengkelkan kayak dia ini. Amit-amit jangan sampai ada lagi nantinya. Laki-laki gila yang masuk ke sini. Adiknya gila, kakaknya gila. Memang cocok sekali. Lalu telepon-telepon di depan masing-masing staf pegawai HRD itu berdering. Disambungkan dari customer service-nya yang dari depan. Ada pemimpin-pemimpin perusahaan dari luar negeri. Serta juga bos perusahaan dalam negeri. Yang akan bicara menanyakan tentang Kenshin. Di saat itu security pun datang. Meli lalu bilang, oh ya Pak cepat bawa laki-laki ini keluar dari sini. Tangannya diborgol saja di tiang listrik depan. Polisi akan datang menjemputnya. Nanti akan membawanya untuk dimasukkan penjara. Pak Ricardo pun berkata, hei kalian security, awasi dia ini jangan sampai melarikan diri. Karena sikapnya sudah kurang ajar sekali. Memegang-megang tangannya Meli. Kenshin pun bicara, kalau saya tak kembali 2 jam dari sini, nanti Anda dapat masalah. Kalau gitu tak mengapa saya akan tunggu polisinya.
Kenshin pun dibawa keluar. Pak Darmo pun bicara, "Oh ya Pak Ricardo, sebaiknya minta maaf pada tuan muda itu sekarang. Saya yakin sekali dia anaknya Pak Bill Gates. Nanti bisa-bisa perusahaan Anda akan kena dampaknya." Bosnya yang bernama Pak Martin pun menjawabnya, "Oh itu tak mungkin Pak Darmo. Mungkin Pak Darmo kelelahan, jadi sampai berpikiran begitu." Sedang Tasya pegawai HRD nomor 2 di situ, lagi menerima teleponnya. Bos dari London yang bicara, dalam bahasa Inggris yang artinya, "Halo, saya Mr. Kennelly, partner bisnis dari perusahaan Anda bekerja. Saya pemimpin di sini. Ini mau tanya, apa di tempat Anda sekarang? Ada yang Master Kenshin, katanya sedang mengambil ijazah adiknya. Kalau begitu berikan ijazahnya. Kalau tidak kami putuskan kerjasamanya sekarang juga. Ini foto tuan muda kami. Apa sama dengan yang di situ?" Foto Kenshin dikirim lewat email di komputer kerjanya Tasya. Tasya pun melihatnya. Seketika itu juga, langsung kaget dirinya. Berdebar-debar jantungnya, panas dingin dibuatnya. Rekan-rekan kerjanya pun sama. Menerima telepon satu persatu. Menanyakan tentang Kenshin yang ada di situ. Mengirim pula fotonya Kenshin. Yang disertai sebuah pesan. Agar menghormati yang master kami. Kalau macam-macam, segala kerjasama akan dihentikan. Bos-bos yang berbeda perusahaan dan tempat itu menelpon satu-satu para staf HRD di situ. Mereka pun semua langsung pucat jadinya. Dilihat Meli serta papinya. Meli pun belum tahu ada apa memangnya. Sementara itu Pak Henry sendiri, beserta 5 orang dari perusahaan lainnya, sekarang ada di depan pintu perusahaan milik Pak Ricardo. Pak Henry yang naik mobilnya, yang bertuliskan PT Intel Corporation, serta pula bos-bos pemimpin perusahaan yang bersamanya. Mereka pun masuk ke dalam. Dikira security tamu perusahaan. Pak Ricardo pun mendapat kabar. Meli pun diberitahu pegawai HRD-nya. Salah satunya dengan nada panik bicara, Nona Meli, ini gawat, ini bahaya. Perusahaan ini baru saja mendapat peringatan oleh banyak bos-bos dari luar negeri. Harap Nona Meli dan Bos Ricardo papinya segera meminta maaf pada cowok yang tadi bernama Kenshin. Meli pun melihatnya. Meli mendengarnya, kaget sekali dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.